Bab 2171. Ruang Waktu Misterius 1. Di halaman kecil Akademi Wanita, Nona Vero yang sedang membaca buku dengan kepala tertunduk tiba-tiba mengangkat kepalanya. Setelah beberapa saat, dia mengernyitkan dahi. Di langit yang jauh, seorang wanita datang dari langit. Di belakang wanita itu, ada 6 orang berjubah hitam. Wanita yang memimpin adalah Yul. Saat ini, Mile muncul di sebelah Nona Vero. Saat dia melihat Yul, wajahnya menjadi gelap. Wanita ini datang begitu cepat. Ellen juga muncul di tempat kejadian. Dia melihat Yul, sedikit tersenyum. "Yul, kamu datangnya terlalu cepat." Yul melirik Ellen, lalu matanya tertuju pada Mile. "Tuan Muda Ye, kita bertemu lagi." Mile tersenyum dan berkata, "Nona Yul, masalah di antara kalian, kami tidak ikut campur." Yul menggelengkan kepalanya, "Kamu yang melepaskan dia." Mile sedikit tidak berdaya, "Aku tidak sengaja." Yul memandang Mile, "Aku ingin minta Tuan Muda Ye bantu aku." Mendengar ini, Mile mengerutkan kening. Yul bertanya, "Tuan Muda Ye tidak mau?" Mile berkata dengan suara dalam, "Sudah kubilang, bibi ding aku ada di sini, jangan mengancamku." Saat berbicara, dia mundur ke belakang Nona Vero. Ayah mungkin tidak peduli padanya, tapi pasti akan peduli pada bibi ding ini. Mendengar apa yang dikatakan Mile, Nona Vero menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pria ini benar-benar seperti anak kecil. Yul memandang Nona Vero, "Yang mulia, kami ingin meminta bantuan Tuan Muda Ye, bisa tidak?" Nona Vero menggelengkan kepalanya, "Tidak bisa." Yul menyipitkan matanya sedikit, "Kalau begitu aku tidak akan sopan." Saat berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan hendak menyerang. Pada saat ini, Nona Vero tiba-tiba berkata, "Bukankah targetmu Nona Ellen ini?" Di samping, Ellen tersenyum dan berkata, "Target utamanya sebenarnya bukan aku, tapi Kakak Ye. Selama dia mendapatkan ruang waktu misterius, dia dapat dengan mudah menyegelku. Sebaliknya, jika Kakak Ye membantu aku, dia selamanya jangan berharap bisa menyegel aku." Mile buru-buru berkata, "Kalau begitu, kamu lawan dia." Ellen memutar bola matanya ke Mile, "Dia 7 orang, aku hanya sendiri, aku tidak bisa mengalahkan mereka. Kecuali kamu bantu aku." Mile. Pada saat ini, Yul tiba-tiba bergerak, tangan kanannya menekan dengan ringan. Boom! Sepotong ruang hampa mendidih. Di bawah, Nona Vero tersenyum ringan, dia merentangkan telapak tangannya, seberkas cahaya pedang tiba-tiba melesat ke langit. Boom! Sebelum semua orang bisa bereaksi, Yul langsung terguncang puluhan ribu kaki jauhnya. Saat berhenti, tubuh fisik telah hilang, hanya jiwa yang tersisa, jiwa yang sangat lemah. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Selain itu, wajah Ellen juga berubah. Dia menatap Nona Vero, tidak berbicara. Pada saat ini, Nona Vero melebarkan telapak tangannya. Cahaya pedang kembali ke tangannya, lalu menghilang. Mile melihat Nona Vero, seperti yang dia duga, ayah memang memberikan sesuatu kepada bibi ding untuk penyelamatan jiwa. Di kejauhan, Yul menatap Nona Vero dengan tak percaya, "Kamu?" Nona Vero tertawa, "Keluar dari Akademi Wanita, aku hanya mengatakannya sekali." Yul melirik Nona Vero, lalu mundur bersama dengan 6 orang di belakangnya. Mile memandang Ellen di sampingnya, "Dia terluka parah sekarang, kamu tidak melawan dia." Ellen menatap Mile dengan tatapan kosong, "Apa kamu tidak melihat ada 6 orang di belakangnya?" Mile berkata dengan suara dalam, "Tapi dia terluka parah sekarang. Ini saat yang tepat untuk membunuhnya." Ellen berkedip, "Bagaimana kalau kita bersatu?" Mile cemberut, berbalik dan pergi.
Ellen menjilat manisan Hao, lalu menatap Nona Vero. Cahaya pedang tadi bukan milikmu. Nona Vero tertawa, memang benar bukan milikku. Ellen bertanya dengan cepat, siapa? Nona Vero tersenyum dan berkata, aku tidak akan memberitahumu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di tempat, Ellen terdiam. Di luar Akademi Wanita, Yul yang membawa 6 orang bersama, berhenti. Pada saat ini, wajah 7 orang sangat bermartabat. Terutama Yul. Dia hampir mati oleh cahaya pedang barusan. Cahaya pedang siapa itu? Pada saat ini, seorang tetua di belakangnya sedikit mengernyit, menoleh. Tidak jauh dari sana, seorang wanita keluar. Itu adalah Raul. Raul menatap Yul, siapa kamu? Yul sedikit mengernyit, siapa kamu? Raul tertawa dan berkata, kamu sekarang berada di wilayah aku dan kamu tanya siapa aku? Yul berkata, kamu adalah raja kerajaan Shinto. Raul tertawa, ya. Yul tanpa ekspresi di wajahnya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kerajaan Shinto. Raul tertawa dan berkata, aku mengerti. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah Raul pergi, seorang tetua di samping Yul berkata dengan suara dalam, wanita ini tidak sederhana, ada banyak aura misterius dan kuat di sekitarnya barusan. Yul tampak tenang, leluhurnya adalah seorang tokoh. Tetua itu berkata dengan suara dalam, Putri Suci, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jika pemuda itu membantu Ellen, itu akan sangat merugikan kita. Yul menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tidak berbicara. Bersambung. Bab 2172. Ruang Waktu Misterius 2. Setelah beberapa saat, Yul berkata, kita tidak bisa membiarkan pemuda itu membantu Ellen, tapi sekarang pemuda itu sudah memusuhi kita. Jika aku pergi, semuanya hanya akan menjadi bumerang. Tetua itu berkata dengan suara dalam, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah hening sejenak, Yul berkata, pemuda itu memiliki ruang waktu misterius yang dapat menekan banyak ruang waktu khusus. Jika Sekte Tiandao mengetahuinya, menurut kamu apa yang akan terjadi? Tetua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Putri Suci bermaksud membunuh orang dengan pisau orang lain. Yul mengangguk, setelah kembali, lakukanlah. Tetua itu memberi hormat, mengerti. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Yul perlahan menutup matanya, jika diberi kesempatan lagi, dia akan bersikap lembut, tapi sayangnya, sekarang mereka telah saling bertentangan, meskipun dia bersikap lembut, tidak ada gunanya. Di seberang, Raul datang ke halaman rumah Nona Vero. Setelah melihat Nona Vero, dia tersenyum kecil, Nona Vero, jika kamu membutuhkan bantuan kerajaan Shinto, jangan segan. Nona Vero tersenyum dan berkata, terima kasih. Raul berkata dengan suara dalam, latar belakang orang-orang itu tidak sederhana. Nona Vero tersenyum, tidak apa-apa, Nona Raul tidak perlu peduli masalah ini. Kami akan menyelesaikannya sendiri. Raul tertawa dan berkata, mengerti. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan pergi. Setelah Raul pergi, Nona Vero terdiam. Setelah beberapa saat, dia bangkit dan pergi. Di sebuah ruangan, Mile duduk bersila di tanah. Ruang waktu di sekitarnya secara bertahap menjadi terdistorsi. Ruang waktu misterius. Dengan bantuan menara kecil, dia sudah bisa menyatukan ruang waktu misterius ini dan sekarang, dia akan meminjam pedang biru gaib untuk mengaktifkan ruang waktu misterius ini. Mile merentangkan telapak tangannya, pedang biru gaib muncul di tangannya. Dengan tarikan ringan,
ruang waktu di depannya langsung menjadi ilusi. Miley tiba-tiba menjadi bersemangat. Rupanya bisa. Dia baru saja menggunakan pedang biru gaib dan bisa memberikan sedikit tekanan ruang waktu. Miley melihat pedang biru gaib di tangannya, menghela nafas sedikit. Pedang biru gaib ini benar-benar sedikit menakutkan, seolah tidak ada ruang waktu yang tidak dapat dikendalikan olehnya. Tanpa berpikir terlalu banyak, Miley terus memulai. Di waktu berikutnya, Miley berlatih dengan gila-gilaan setiap hari. Baginya, sekarang adalah waktu terbaik untuk berlatih, karena ada Bibi Ding melindunginya. Di halaman, Ellen sedang duduk bersila di tanah, seluruh tubuhnya tertutup api. Penyembuhan. Sekitar 1 jam kemudian, Ellen perlahan membuka matanya, saat ini lukanya telah pulih sepenuhnya. Pada saat ini, bayangan ilusi muncul di belakang Ellen, bayangan ilusi berlutut perlahan, Ketua Murderer. Putri Suci sudah terluka parah, kenapa kita tidak langsung menyingkirkannya? Ellen melirik bayangan ilusi, bodoh. Kita bunuh dia, siapa yang akan berurusan dengan kakak Ye itu? Bayangan ilusi ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Ketua Murderer, pemuda itu selemah ayam. Jangankan ketua murderer, bahkan bawahan juga dapat dengan mudah membunuhnya. Kenapa ketua murderer? Diam. Ellen menatap bayangan ilusi dengan tatapan dingin. Dasar idiot, kamu tidak bisa lihat kakak Ye itu memiliki pendukung. Bayangan ilusi melengkungkan bibirnya. Ketua murderer tak terkalahkan di dunia. Ellen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Cepat kembali. Panggil Naira ke sini, rekan satu tim babimu ada di sini, aku takut. Bayangan ilusi. Setelah bayangan ilusi pergi, Ellen perlahan menutup matanya, dia benar-benar sakit kepala, dia sudah sejak lama ingin bertindak. Tapi pada akhirnya tetap ditahan. Karena dia tidak dapat melihat jelas ruang waktu misterius. Dan karena dia tidak dapat melihat jelas, jadi dia memiliki beberapa keraguan. Fakta membuktikan, keraguannya benar, barusan cahaya pedang misterius di tangan Nona Vero, dia tidak yakin bisa menahannya. Setelah beberapa saat, Ellen bangkit dan pergi. 1 bulan kemudian, Miley sudah mampu menggunakan tekanan ruang waktu misterius dan sekarang alam pembunuhan jiwa kehidupan benar-benar seperti membunuh ayam. Tidak hanya itu, dia yang menyatukan ruang waktu misterius dapat menekan semua ruang waktu, termasuk tingkat ke-9 dan ke-10, bahkan ruang waktu ke-11. Ruang waktu ini sama sekali tidak tahan dengan ruang waktu misteriusnya. Dia bahkan tidak tahu di tingkatan mana kekuatannya sekarang. Hari ini, Miley menemukan Ellen. Melihat Miley mencarinya, Ellen sedikit terkejut. Kakak Ye, untuk apa cari aku? Miley tersenyum dan berkata, aku ingin bertarung denganmu. Ellen berkedip, bertarung denganku. Miley mengangguk, ya. Ellen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Kakak Ye, aku tahu ruang waktu misteriusmu sangat kuat, tapi sejauh yang aku tahu, kamu sepertinya tidak bisa mengendalikannya. Meskipun kamu bisa mengendalikannya, kamu tidak akan menjadi lawanku. Karena tingkatan alam kamu terlalu rendah. Miley tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku hanya mencoba. Ellen mengangguk, kalau begitu serang saja. Miley merentangkan telapak tangannya. Pedang biru gaib muncul di tangannya, saat berikutnya, dia menebas. Dengan tebasan pedang ini, ruang waktu di depannya hancur dan musnah. Ellen menyipitkan matanya sedikit, meninjunya langsung. Boom! Miley ditinju langsung ke ruang waktu ke-10, dan pada saat yang sama, seluruh ruang waktu ke-10 langsung terbakar, berubah menjadi neraka. Namun, Ellen juga ditebas oleh Miley ke jurang ruang waktu tingkat ke-10. Namun, jurang ruang waktu tidak memberi pengaruh apapun padanya. Saat ini, ekspresi Ellen menjadi serius.
Mile tersenyum di bibirnya. Untuk pedang barusan, dia tidak menggunakan tekanan ruang waktu misterius. Pedang itu sama dengan melempar menara kecil sebelumnya. Sekarang, dia sudah mengetahui secara kasar kekuatan tempurnya. Jika dia menggunakan tekanan ruang waktu dari ruang waktu misterius, dia dapat melawan Ellen ini. Bersambung.